perkara nomor 25 Pitsus TPK 2022 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar, Magister Manajemen, dinyatakan terbuka untuk umum. Secara prestasi ya, alhamdulillah saya selama menjabat di sana memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada Askrindo. Pertama, karena porsi pendapatan premi PT Askrindo itu adalah 80% ada di direktorat saya, khususnya di kredit program. Sehingga pada saat saya masuk ya, market share penutupan kredit program itu hanya 30%, tapi pada saat saya masuk itu bisa saya balik menjadi 70% peningkatannya. Dan kemudian saya juga banyak melakukan program-program efisiensi terhadap biaya-biaya, khususnya biaya komisi ini. Dan dengan program itu secara keuangan bisa ditunjukkan bahwa tahun 2019 saya melakukan penghematan biaya komisi sebesar 200 miliar. Kemudian tahun 2020 saya melakukan penghematan komisi sebesar 225 dari beberapa kebijakan-kebijakan yang saya lakukan. Jadi secara laba ya, sebenarnya Askrindo itu dari direktorat komersial itu rugi. Tapi karena direktorat saya memberikan keuntungan 1,5 triliun, pada saat itu komersial itu rugi 400 miliar, saya memberikan kontribusi 1,1 triliun itu dari direktorat saya. Itu kira-kira prestasi saya di situ. Baik. Yang berikutnya, mohon saudara jelaskan secara detail apakah saudara mengikuti dan mengetahui perihal rapat direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama Askrindo di awal tahun 2019 terkait rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan event dan branding. Apakah sumber dana dalam rencana pelaksanaan kegiatan tersebut telah ditentukannya sumbernya? Mohon saudara jelaskan secara detail apabila masih mengingatnya. Baik, izin yang mulia. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa di awal saya tidak mengikuti rapat yang dilakukan oleh Direktur Utama dengan direksi yang lain. Tapi besoknya saya diminta ikut dan dijelaskan bahwa akan ada penggalangan dana terkait kegiatan dan event-event yang akan dilakukan oleh Askrindo yang disebut dengan stakeholder management juga. Kemudian Pak Firman ditegaskan di situ menjadi koordinator. Yang saya ketahui bahwa dananya pada saat itu bukan bersumber dari PT AMU. Dananya bersumber dari Komisi Reas yang sudah dipegang oleh Direktur Teknik. Itu jumlahnya kurang lebih disebutkan oleh Direktur Teknik dan Direktur Komersial 5 miliar. Penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan jawaban kami atas replik oleh JPU, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili per aquo berkenan: 1. Menolak replik JPU untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan pledoi dan duplik penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 3. Menyatakan membebaskan terdakwa Dr. Andes Anton Fajar Alogo Siregar MM dari segala tuntutan. Ya, yang pertama, tidak pernah menikmati. Yang kedua, yang diduga dia terima telah dikembalikan ya sebelum ya adanya kegiatan maupun adanya audit internal maupun audit BPKP ya. Karena tidak ada kegiatan, dana komisi yang diterima itu dikembalikan ya, berarti dia tidak pernah menikmati ya. Dengan itikat baik dia kembalikan karena tidak ada kegiatan ya. Nah, yang berikutnya seharusnya ya yang dijadikan tersangka itu maupun terdakwa, saksi-saksi yang telah diperiksa di tingkat kejaksaan dalam proses penyidikan ya maupun penuntutan, mereka itulah yang harus mengembalikan, yang harus dinaikkan statusnya menjadi terdakwa, bukan orang yang sudah beritikat baik mengembalikan, justru orang tersebut malah dijadikan tersangka. Ini kan dibalik-balik, apalagi adanya uang pengganti. Masa orang terima
5 miliar, disuruh ganti 91 miliar. Ilmu matematikanya hitungannya dari mana? Sedangkan orang yang nikmatin masih ada loh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Si A, si B, si C, panggil dong. Kau terima berapa sekian, kau terima berapa sekian, kau terima berapa sekian. Kembalikan. Jangan klien kami yang disuruh menggantikan. Kalau begitu nanti banyak dong korban-korban lainnya. Ya kan? Ya kan? Bahkan ada saksi yang telah dipanggil 3 kali di persidangan tidak pernah hadir. Ya. Saya nggak tahu tuh kok bisa seperti itu, ya. Saksi fakta loh di persidangan tindak pidana korupsi ini 3 kali dipanggil tidak pernah hadir, alasan sakit. Seharusnya kalau memang alasan sakit kan ada perintah dari pengadilan kepada kejaksaan, ya kan, dicek dong, ya kan, sakitnya sakit apa, ya kan. Nah, apalagi saksi ini betul-betul yang mengetahui sebagai direksi juga, yang menentukan juga. Kalau tidak ada tanda tangan direksi ini, ya kan, tidak ada tanda tangan direksi ini, komisi tersebut tidak bisa artinya diterima itu. Nah, jadi ini harus kita cermati. Saya berharap, ya, dengan adanya duplik ini, saya berharap minta kepada ketua majelis, hakim, ketua majelis dan anggota, ya, untuk melihat secara terang benderang, secara normatif, ya kan, memang benar peristiwa itu ada. Tetapi tindakan ini bukan merupakan tindak pidana, ya. Jadi saya berharap kalau memang bisa bebas, alhamdulillah. Kalau tidak, setidak-tidaknya onslah Fadlbridge. Artinya peristiwa itu benar ada, tetapi bukan merupakan peristiwa tindak pidana. Ya, jadi artinya setelah ini diputus, ya, saya berharap ada satu kesimpulan atau satu putusan, ya, yang dapat digali lagi oleh penyidik agar, ya, saksi-saksi yang menerima dan menikmati yang belum mengembalikan dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan terdakwa, diadili. Nah, uang pengganti tersebut silakan bebankan kepada mereka. Baru ini ada asas persamaan di muka hukum.